Ketika Anda memiliki keinginan untuk semakin mengenal Kristus dan memuliakan Allah, Anda perlu semakin mengenal Dia melalui firman Tuhan. Anda perlu melihat sifat-sifatnya dan karakter dari Kristus itu sendiri melalui Alkitab. Dan Anda perlu memiliki pengertian untuk selalu ingin berharap kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan bersyukur karena Anda telah diselamatkan dari kutuk hukuman dosa yang begitu kuat mencengkeram Anda, sehingga Anda memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan bagian pembelajaran Alkitab kali ini membawa kita untuk kembali mengenal Kristus lebih lagi. Melihat Dia sebagai Juru Selamat, pada saat yang sama melihat Dia sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Hai, kembali lagi bersama saya, Agung Raditya di Belajar Alkitab. Dan pembelajaran Alkitab kali ini kita telah sampai di Kolose pasal 1 ayat 15-16. Saya akan membacakannya untuk Anda. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika Anda kembali ke dalam kitab Kejadian dan membacanya dan mempelajarinya di Kejadian pasal 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3, Anda akan menemukan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan karakter Allah, meskipun manusia tidak diberikan kekuasaan, atau kuasa sama seperti Allah itu sendiri. Tapi gambar Allah terlalu rusak ketika kita masuk dalam pasal 3 oleh karena dosa. Manusia memberontak terhadap Allah, dan manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia ingin menjadi Allah, dan hal itu tercapai kepada diri manusia setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka memiliki pengetahuan yang baik dan jahat sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, sesuai dengan definisi mereka sendiri. Dan mereka telah memberontak terhadap Allah. Oleh karena pemberontakan inilah mereka terpisah dari Allah, diusir dari Taman Eden, dan kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 15 ini kita menemukan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah Allah yang kelihatan, yang menunjukkan Allah yang tidak kelihatan itu. Yesus adalah Allah. Dan tujuan dari Yesus untuk datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Tapi sebelum kita melihat bagaimana Yesus menyelamatkan manusia dari dosa mereka, kita perlu mengerti juga bahwa Yesus adalah yang sulung. Yang sulung di sini menggambarkan bahwa Dia ada sebelum segala sesuatunya diciptakan. Dia lebih utama dari segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah ada sebelum segala sesuatunya ada. Bahwa Kristus ada sebelum segala sesuatunya ada. Di sini kita melihat bahwa Kristus bukanlah ciptaan, melainkan Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Anda akan melihat itu di ayat-ayat selanjutnya, yaitu 17-18, tapi kita akan mempelajari hal itu di ayat-ayat selanjutnya ini di video-video lainnya. Kita akan fokus pada ayat 15 dan 16 di video kali ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kita melihat bahwa di dalam Kristus, artinya Kristuslah sang pencipta. Dia mungkin adalah seorang manusia, sama seperti Anda dan saya. Dia adalah manusia yang sejati, tapi Dia manusia yang tidak diciptakan, melainkan Allah yang menjadi manusia. Lalu mungkin Anda bertanya, atau orang tertentu bertanya, bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Ketika Anda bertanya seperti itu, Anda sedang membatasi kuasa Allah dengan cara berpikir Anda sendiri. Bukan sesuatu yang tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu hal yang sangat-sangat mungkin. Yang tidak mungkin ketika manusia ingin menjadi Allah. Dan Anda lihat ketika manusia ingin menjadi Allah, dunia benar-benar kacau. Dunia benar-benar ada di ambang kehancuran. Setiap hari, lepas hari, dunia tidak semakin baik. Dunia semakin jahat, dunia hutan semakin gundul, air semakin rusak kualitasnya, tanaman
atau tumbuh-tumbuhan atau begitu banyak yang hilang. Binatang ada begitu banyak yang punah di dalam hutan kita. Kita dapat melihat itu semua. Tapi ketika manusia ingin menjadi Allah, Allah sendiri turun menunjukkan bahwa Dia ingin menjadi manusia untuk membebaskan mereka dari dosa melalui Yesus Kristus, melalui karya salib, melalui penyiksaan yang dikerjakan dalam tubuhnya, melalui kehidupan yang benar, kudus, dan tanpa dosa. Dia menyelamatkan manusia dari dosa, dari diri manusia itu sendiri. Saudaraku, semakin Anda merenungkan Kristus, semakin Anda kagum kepada Dia dan melihat keindahannya begitu terpampang nyata di hadapan Anda. Dia adalah Allah yang menunjukkan kepada Anda dan saya setiap detail dosa yang ada dalam diri kita. Kita dapat melihat di ayat-ayat ini bahwa Dia adalah alasan segala sesuatunya ada. Dan di sini Paulus menuliskan bahwa Yesus adalah alasan adanya pemerintahan, adanya singgasana, adanya kerajaan. Dan di bagian terakhir di pasal 16 kita dapat melihat Paulus dengan tegas menyatakan di sana, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yaitu oleh Kristus dan untuk Kristus. Ketika Anda menyatakan, mengikrarkan iman Anda bahwa Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika Anda dilahirbarukan, saya perlu mengingatkan Anda, saya juga perlu mengingatkan diri saya sendiri, saya perlu diingatkan oleh saudara-saudara seiman saya, oleh hamba-hamba Tuhan senior saya, bahwa hidup kita adalah untuk Kristus. Hidup kita perlu dipersembahkan untuk mengerjakan kehendak Kristus, bukan lagi mengerjakan kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan untuk menemukan apa yang diinginkan dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan baru di dalam Dia dan untuk Dia. Manusia diciptakan Allah untuk Allah itu sendiri. Manusia diciptakan Allah bukan untuk ciptaan dan bukan untuk menyembah ciptaan. Tapi manusia diciptakan untuk menyembah Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah dalam semua aspek kehidupannya. Inilah tujuan kita. Kita perlu selalu kembali kepada Injil. Paulus menuliskan ini, bagian ini, untuk menekankan kepada jemaat di Kolose. Di tengah-tengah dunia, pada saat itu, adanya pengajaran-pengajaran yang menyusup ke dalam kekristenan, untuk membawa mereka tidak lagi berpusat pada Kristus, untuk tidak lagi melihat Kristus, untuk tidak lagi merenungkan Kristus, untuk tidak lagi berpengharapan kepada Injil, tetapi berharap pada budaya tertentu, berharap pada kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan berharap kepada diri manusia mereka sendiri, bahwa mereka bisa diselamatkan tanpa kasih karunia, tanpa Injil, dan mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka bisa menyelamatkan diri mereka dengan cara mengagung-agungkan hari-hari tertentu, tidak memakan makanan tertentu, dan melakukan hal-hal tertentu. Ini semua sesat, ini semua salah. Mereka perlu kembali kepada Kristus, dan untuk kembali kepada Kristus mereka perlu mengenal Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Mereka perlu diingatkan bahwa Kristus adalah tujuan dari mereka hidup pada hari itu. Dan itu juga tujuan kita hari ini hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita perlu kembali pada Injil. Di tengah-tengah dunia yang begitu parah, dunia yang terus membawa kita untuk tidak semakin mengenal Kristus. Setiap kita akan begitu gampang untuk tidak kembali pada kebenaran firman Tuhan, kembali pada Injil. Setiap kita begitu gampang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Tapi saudaraku, siapapun Anda yang menonton video ini, marilah kita terus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Injil itu tadi,
pengharapan terkandung dalam Dia pada karya keselamatan yang Kristus telah kerjakan di atas kayu salib. Marilah kita terus belajar untuk mengenal Kristus dan menyerahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Kristus. Dia adalah Allah yang mengasihi Anda dan saya. Dia adalah Allah yang mengampuni setiap dosa kita. Dia adalah Allah yang kapan saja ketika kita ingin datang kepada Dia, Dia menerima kita dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Kiranya Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk terus hidup berpusat pada Kristus, untuk menginginkan Kristus dan ingin semakin mengenal Dia, dan menemukan seluruh kehidupan kita aman di dalam pengharapan Injil.